Tribuners, kita beralih ke berita tersangka Roy Suryo, yakni pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta. Dr. Edi Hasibuan menilai tidak ditahannya Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai bentuk profesionalisme Polri. Pernyataan itu disampaikan Edi Hasibuan di Jakarta pada Jumat 14 November 2025. Adapun ex-anggota Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini menilai langkah penyidik Polda Metro Jaya tersebut dalam rangka menjaga keseimbangan serta memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Ia menilai penyidik memperhatikan hak-hak tersangka. Dalam menangani perkara Roy Suryo CS, Edi menyebut penyidik Polda Metro Jaya harus independen dan tidak boleh ada keberpihakan. Menjaga profesionalisme penyidik Polri dan keseimbangan penyidikan menjadi kewajiban polisi, termasuk memperhatikan semua hal yang meringankan tersangka. Dilaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasumba alias Dr. Tifa ini tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 9 jam di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 13 November. Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasumba atau Dr. Tifa ini langsung pulang setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Diketahui dalam pemeriksaan, penyidik mencecar Roy Suryo dengan 134 pertanyaan. Kemudian untuk Rismon Sianipar, polisi mencecarnya dengan 157 pertanyaan. Sementara itu, Dr. Tifa dicecar 86 pertanyaan. Alasan polisi tidak melakukan penahanan karena Roy Suryo CS mengajukan saksi ahli dan saksi meringankan. Saat melakukan pemeriksaan, penyidik menjunjung tinggi asas bagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang mengatur proses pemeriksaan tersangka. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster, yakni ada 5 tersangka dalam klaster pertama. Mereka ialah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyadi, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Kelimanya saat ini masih belum diperiksa sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Diketahui dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Dr. Tifa. Tribuners, relawan Joko Widodo dari Rampai Nusantara menyatakan sikap bahwa mereka sama sekali tak kecewa Roy Suryo CS tidak ditahan setelah pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 11 November lalu terkait kasus tudingan ijazah palsu ex-presiden ke-7 Jokowi. Hal itu dibenarkan Ketua Umum Rampai Nusantara yakni Mardiansyah Semar. Meski Roy Suryo tidak ditahan dan masih diberikan kesempatan untuk mengajukan ahli dan saksi, Semar menegaskan bahwa status tersangka mereka tidak berubah. Semar juga mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menekan-nekan Roy Suryo CS dalam kasus ini dan hanya mengikuti proses hukum yang berjalan. Sebab dari awal dia sudah meyakini bahwa proses hukum yang berjalan akan sesuai dan kini terbukti ada penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Sehingga menurut Semar tidak ada yang perlu ditakutkan jika memang Roy Suryo tidak ditahan. Sebab menurutnya saat ini proses hukum sudah berjalan dengan baik dan pihak kepolisian juga sudah bekerja secara profesional. Sebagai informasi, Roy Suryo bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar dan Dr. Tifa sebelumnya dipanggil Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu pada Kamis 13 November. Adapun kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin merasa bersyukur karena kliennya tidak ditahan polisi setelah selesai pemeriksaan pertama. Kozinudin pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia karena berkat doa mereka semua dan atas izin Tuhan Roy Suryo CS tidak ditahan. Meski demikian, proses hukum terhadap Roy Suryo CS masih tetap berjalan. Namun Kozinudin tidak khawatir dan menganggapnya sebagai hal biasa karena pada pemeriksaan pertama Roy Suryo CS tidak ditahan.
Disebutkannya bahwa penyidik sudah tidak memiliki legitimasi lagi untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Atas hal itu, Kozzinuddin pun semakin percaya diri bahwa Roy Suryo CS tidak akan ditahan dalam kasus ini. Lalu Tribuners, kita berlanjut ke berita selanjutnya. Seorang tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Kurnia Triroyani turut hadir saat pemeriksaan perdana Rismon Sianipar sebagai tersangka atas kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November 2025. Awalnya, Kurnia memberikan tanggapan pertanyaan ke awak media ketika Rismon selesai menjalani pemeriksaan. Namun Rismon bungkam ketika meninggalkan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kurnia memberikan tanggapan mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Rismon. Menariknya, di momen ini Kurnia sempat menitikkan air mata ketika mengawal Rismon. Sebagai informasi, Kurnia Triroyani ini merupakan advokat yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Kurnia Triroyani dikenal sebagai pengacara yang aktif menangani kasus-kasus besar, termasuk pernah mendampingi perkara hukum yang melibatkan Habib Rizik Syihab. Sebagai anggota TPUA, Kurnia ini sering tampil dalam forum-forum dukungan terhadap akademisi dan aktivis yang dianggap dikriminalisasi. Adapun pada Jumat 7 November 2025, pihaknya ini resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama 7 orang lainnya termasuk Egy Sujana, Roy Suryo, dan Rizal Fadilah. Pihaknya termasuk ke dalam klaster pertama yang dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP atas pencemaran nama baik atau fitnah, pasal 160 KUHP penghasutan, serta pasal-pasal dalam UU ITE terkait penyebaran informasi. Tribuners, Kurnia mengaku mengetahui status tersangkanya saat sedang memasak di rumah, yakni setelah diberitahu oleh anaknya. Saat itu Kurnia mengaku tidak sedih karena menganggap dirinya hanya menjalankan tugas sebagai advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Seperti diketahui Tribuners, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ini diperiksa selama 9 jam 20 menit di Polda Metro Jaya. Ketiganya diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak, dan juga ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, baru mendampingi kami, dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini, kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama, lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu, yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu sudah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Terima kasih.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.